224.000, banyak sekali. Dan ini tiap mikroba punya keunikan. Misalkan untuk bal itu biasanya dia pakai IMP itu apa sih? Ada yang tahu IMP nggak? Kemudian layer of parfas ya, dari glukos jadi pirufat, pirufatnya lagi berubah jadi laktat. Ya, ini desainnya misalnya ya, senang ini tentang yogurt ya. Kemudian itu akan memberi ciri khas produk ini dihasilkan oleh ini jalur metabolisme ini kan itu preferensial bagi tiap mikroba. Nggak semua mikroba itu punya jalur yang sama, gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas atau belas? Jelas ya. Nah ini alternatif produknya. Ada yang jalurnya melalui jalur etanol ya, jalur fermentasi alkohol, ada yang laktat, ada yang asam asetat, ada yang mixed acid fermentation. Walaupun juga ada yang menghasilkan selain laktat, ada yang menghasilkan short chain fatty acid, dia menghasilkan butirat, propionat, asetat, selain asam laktat. Jadi Anda harus tahu, kalau saya mau produksi ini kira-kira pakai mikroba yang apa ya, metabolisme bagaimana, jalur fermentasi seperti apa, substratnya nanti apa, harus tahu. Jangan sampai salah. Ini produk-produknya Anda bisa lihat. Kalau lactobacillus itu substratnya hexosan. Fermentasinya apa? Homolactat. Homolactat itu hampir 100% laktat. Jadi 90% lebih adalah asam. Sisanya CO2 atau metabolit yang lain. Kalau heterolaktat berarti dia 50-60% adalah laktat. Sisanya bisa sama-sama bandingin. Jadi homolactat atau heterolaktat. Oke, kalau sudah hafal ya. Intinya aja, misalkan ini contohnya untuk brewing industry. Brewing industry ini karena saya nggak mungkin jelaskan yogurt sendiri ya. Ini sebagai contoh untuk Anda nanti mengerjakan tugas, ya, tugasnya misalkan nanti buat yogurt, Anda pilih tiap kelompok nggak boleh sama ya. Karena asistennya kan nggak banyak, jadi mungkin kelompoknya dua orang kelompok ya. Misalkan kita suka apa? Kita lebih suka produk apa? Ketan hitam, jadi mungkin ketan B ya, ketan B atau mungkin fermentasi alkohol dari ketan hitam. Kalau Devi, yogurt, sama dengan Risa yang suka yogurt. Mbak siapa? Mbak Lilis, tempe ya, mungkin bisa satu kelompok. Mbak Sasa, kira-kira tertarik? Tahu. Ya, oke, ya, jadi mungkin bisa nanti kerjasama. Contohnya brewing teknologi. Jadi ada jenis brew itu ada banyak yang lager, ada yang ales ya. Pernah dengar nggak? Pernah ya. Jadi ada yang tipe fermentasinya di bawah, yeastnya tuh lebih condong suka di bawah. Berarti dia lebih anaerob ya. Ada yang ales itu dia top fermenting yeast. Dia lebih suka kondisinya agak aerob. Ya. Sehingga nanti Anda harus tahu di lagers ini bottom fermenting yeast ya, namanya Saccharomyces cerevisiae. Suhunya biasanya 4-12 untuk fermentasinya. Jadi bisa disebut sebagai fermentasi dingin. Suhunya sampai 12 di negara Eropa sana itu kan dingin ya. Dingin, kemudian di Amerika juga dingin ya. In North America, lagers tend to have little hops. Jadi hops itu tanaman yang memberi aroma khas pada bir. Tahu bentuknya? Tahu ya? Ya, warnanya hijau kalau masih segar ya. Itu memberikan aroma yang panjang ya, aroma yang khas pada bir. Kemudian tidak terlalu pahit karena sedikit hopsnya. Kadang dicampur dengan barley. Kan aslinya dari barley ya, dari patinya barley. Barley itu sejenis serealia. Bisa dari jagung, bisa dari patinya beras. Kalau di Jepang pakai beras. Kemudian di Eropa itu lebih suka yang pahit. Hopsnya lebih banyak. Sehingga Anda tahu kalau di Amerika Utara itu preferensinya nggak sama dengan di Eropa. Sama seperti orang India. Orang India itu apa-apa mesti ada bumbu yang utama yang kuat banget. Bahkan cheese stick itu ada aroma yang sangat kuat sekali. Jadi kita kan cheese stick paling bawang putih, garam, merica dikit, roiko udah. Di sana itu ada rempah-rempah yang kuat. Sama seperti kita, kenapa selalu masak itu selalu ada bawang putih, bawang merah. Ya. Tapi di negara lain enggak. Di Jepang paling bawang bombay. Jadi ada preferensi culture dan sebagainya. Dan itu ketersediaan bahan.
maturasinya itu cukup lama ya, 3 minggu. Nah, sedangkan yang ales ini lawannya atau fermenting yeast, kemudian fermentasinya agak lebih, suhunya medium 12 sampai 18. Di situ rata-rata sekitar suhu ruang, tapi suhu rendah pun masih bisa menghasilkan alkohol. Ya, tapi optimumnya biasanya sekitar suhu ruang 20-25 derajat, tergantung suhu ruangnya. Ya, jadi kalau Anda pakai kalau bisa revisi dari Amerika dengan di sini, mungkin dia nggak akan tumbuh optimal, gitu. Karena referensinya dia suhunya 12 sampai 18. Kita dapat suhu ruang 25, 27, bahkan kalau di Surabaya dan Jakarta atau di mana Sulawesi yang lebih panas, itu nggak akan tumbuh dengan mati mungkin. Ini perlu yang sesuai dengan local wisdom, kearifan lokal. Lebih pendek maturasinya. Jadi maturasi itu fungsinya apa? Kalau di bir sama wine. Iya, maksudnya apa? Untuk menghasilkan aroma yang lebih baik. Ya. Kalau di wine semakin lama diperang semakin mahal wine-nya, bisa jutaan ya, karena aromanya lebih bagus. Begitu warnanya juga ya, ada bermacam-macam. Flavornya ya juga. Nah ini kayak dry and light beers. Ini kalau di Jepang saya dulu kalau waktu graduation ya, itu justru minum bir ya. Dan saya kan muslim, saya nggak bisa minum bir. Akhirnya saya cuma nemenin aja, atau dosa apa nggak? Semuanya nemenin. Nah saya nggak enak ya. Kamu minum apa ya? Aku minum ini aja apa? Soft drink atau Coca-Cola. Akhirnya minum-minum. Ada yang 0%, ini 0% ya. Enggak, saya dulu saya nggak mau. Aromanya masih aroma 0%. Itu anak-anak biasanya nggak kuat dengan alkohol, itu biasanya minum yang 0%. Enak banget aromanya, tapi nggak tahu ya. Nah ini cara pembuatannya. Jadi nanti Anda deskripsikan ya di tugas ya, misalkan itu deskripsinya bagaimana sebenarnya, bagaimana jenis-jenisnya kan bisa dilihat dan sebagainya. Nah prosesnya bagaimana ya? Prosesnya misalkan ini ada malting. Malting itu proses hidrolisis patinya. Jadi malting itu malt dari kata malt, pati. Maltnya malt barley itu di grinding ya, dihaluskan. Di grinding kemudian dikasih air. Jadi nanti ada videonya, Anda bisa lihat di situ ada saya tampilkan video, Anda bisa lihat di rumah. Tambahkan air yang hangat sampai panas gitu ya. Kemudian ada proses mashing. Mashing itu suhu 65. Ini untuk apa? Kira-kira untuk menginisiasi aktivitas enzim amilase. Enzim amilasnya itu ternyata optimum pada suhu yang cukup tinggi. Sehingga di sini diberi air dalam kondisi yang agak panas. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada proses germinasi biji ya. Kalau ada air, itu kan ada inhibisi air ya. Kemudian ada proses germinasi, kemudian enzim-enzim yang ada di lapisan di biji barleynya itu akan masuk ke endospermnya. Dan di endosperm itu banyak patinya, gitu kan ya. Nah, sehingga nanti enzim tadi bisa menghidrolisis pati dari barley. Kemudian ada penyaringan, kemudian ada perebusan. Jadi setelah enzimnya bekerja tadi, sama gitu ya. Kemudian ada perebusan dan penambahan hops. Nah, hops ini ditambahkan waktu perebusan untuk meningkatkan aroma dari bir. Nah setelah dingin, kemudian tambahkan yeast. Lalu setelah itu difermentasi, kemudian dimaturasi atau di-aging sampai ya aromanya itu yang diinginkan ya. Ada kepahitannya, warnanya itu juga tergantung penambahan hops dan aging. Kemudian setelah itu difiltrasi untuk menghilangkan biomasa kamir yang sudah mati tadi. Kan kamirnya nggak dimakan. Kalau ada makan tapinya kan seragi-raginya dimakan ya, makan tempe sejamur-jamurnya dimakan ya. Tapi kalau bir ini yang dikonsumsi hanya cairan dan hasil metaboliknya, kemudian dipasteurisasi untuk membunuh mungkin kontaminan, misalkan ada kontaminasi dan sebagainya. Meskipun di situ produksi alkohol ya, tapi alkoholnya kan nggak tinggi, paling 5-10%, sehingga perlu pasteurisasi untuk memastikan mikropatogen mati, baru dibotol. Ini yang secara praktisnya seperti itu, tahapannya seperti ini, ada inhibisi. Jadi barley setelah ditambah itu ada proses inhibisi air ya. Air masuk,
Ini sebenarnya kan di dalamnya. Sedangkan enzimnya itu ada hormon gibrelin juga. Nah, gibrelin ini akan menginisiasi amilase sehingga nanti akan ada degradasi enzim. Degradasi pati oleh enzim amilase. Selain itu juga ada proteinase, glukanase, fosfatase. Dan kelemahannya di sini, kalau degradasi enzim ini tidak optimal, biasanya birnya pernah nggak lihat bir atau itu keruh, warnanya nggak bening, nggak jernih. Itu karena masih ada protein di sini. Atau kalau menggunakan produk yang mengandung protein seperti hari itu kan mengandung protein. Atau karena ada kandungan glukan, kalau enzim glukanasnya nggak bekerja optimal, dia akan bentuk kabut atau keruh bir atau ini. Sehingga perlu optimasi lagi ya suhu untuk mashing yang suhu 65. Nah, kemudian ini ada degradasi sehingga rasanya kan ada manis-manisnya juga ya. Ada manis, ada alkoholnya juga. Ini istilahnya cairannya hasil degradasi itu disebut wort. Enzimnya beta amilase. Kemudian ini ya, tadi sudah saya jelaskan ada haze, kabut, sehingga dilamakan lagi inkubasinya 40 derajat sampai dipastikan glukan dan proteinnya itu sudah tertulis. Ini adalah problem-problemnya. Ini tanaman bogus. Dan dari tahu namanya hijau seperti ini ya. Ini memberi rasa dan aroma yang khas. Itu ya. Nah, ini yang diinginkan oleh orang bule. Dikonsumsi bir yang memiliki rasa pahit. Nah, ini fermentasinya ini jalur apa tadi? EM ya. Nah, ini ada videonya, nanti Anda bisa lihat ya. Ini hasil fermentasi dari bir. Mungkin itu presentasi saya hari ini. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Mungkin kalau ada yang ingin bertanya silakan. Kirana, Jasmine, Isam, jelas ya. Jelas ya, jadi tugasnya nanti juga mulai dikerjakan, dicicil, presentasinya nanti minggu ke-6 dan 7. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.